bisa berkumpul di acara pengajian besar dengan tema generasi milenial yang meladani akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada hadirat kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni iman wal Islam. Di sini saya selaku moderator pada acara kajian pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini di sini ada dua sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi dan kedua sesi tanya jawab. Sebelum kita buka acara kajian pada sore hari ini, baiklah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan acara kajian pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya penyampaian materi dari Ustadz Tarmidi. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan, Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, wabil khusus Kiai Habib dan juga Kiai Zaid dan para ustadz yang kami tidak sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Korban Bubuk, Bapak Kepala Dusun Air-Air dan Dusun Eler-Eler. Tak lupa pula kepada semuanya jamaah mushola Darul Muqtadi'in dan juga adik-adik kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Bawean, yaitu ketuanya Mas Alek dan dibantu yang lain semuanya, baik yang berhati, tak lupa pula, dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Semoga dan mudah-mudahan hidayah rahmat Allah mengalir kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat wassalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Ahmad Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yaumul kiamah nanti yang bisa memberikan syafaat hanya beliaulah
dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami sejak kemarin dihubungi oleh Mas Hirup, pengurus HMI Komisariat Bawean, untuk mengisi kajian. Saya kira kajiannya mahasiswa, ternyata masyarakat gabung dengan masyarakat. Dikasih materi menjadikan generasi milenial yang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya ini juga disebut dengan safari Ramadan. Kegiatan-kegiatan baik yang ada di lembaga pendidikan, di PIKI pondok pesantren, mushola, masjid, ormas-ormas kemasyarakatan, ormas pendidikan, kemahasiswaan, biasanya setiap bulan Ramadan selalu mengadakan safari Ramadan. Kenapa kok kita selalu mengadakan safari Ramadan? Karena kita tahu semuanya sejak bulan Rajab kita sudah doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami berkahilah pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan sangat mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan oleh Allah fasilitas kepada umat manusia. Kalau kita betul-betul ibadah di dalam bulan Ramadan, maka kita kembali kepada fitrah manusia yang suci. Sebagaimana ayat Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka Allah insya Allah akan kembalikan kita kepada fitrah ketika pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, bahwa kita kembali kepada fitrah manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna. Para bapak ibu sekalian dirahmati Allah, kembali kepada safari Ramadan. Kenapa kita selalu mengadakan safari Ramadan? Karena mulianya bulan ini Allah melipatkan ganda. Ada orang mondok juga safari Ramadan juga disebut dengan pondok Ramadan. Pondok Ramadan hanya pada bulan Ramadan. Padahal orang mondok itu 1 tahun, 2 tahun, ada yang 30 tahun. Kiai kan ini. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun mondok. Ada kadang yang lumrah itu sekitaran 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun biasanya. Tapi ulama-ulama dulu itu mondok sampai ada yang 40 tahun. Banyak sekali mondoknya itu. Kenapa? Karena kita tidak ada sambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di zaman-zaman pada saat sekarang ini katanya zaman milenial, maka disingkat pondok Ramadan. Kita mengadakan pondok hanya pada bulan Ramadan. Kadang-kadang pemerintah juga memberikan jadwalnya itu hanya 3 hari pondok Ramadan itu. Padahal pondok Ramadan itu kita mondok mendalami syariat Islam. Itu namanya pondok Ramadan. Pondok Ramadan karena barokahnya, mulianya bulan Ramadan. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini ada judul sangat bagus sekali, menjadikan generasi milenial yang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman-zaman sekarang itu banyak namanya modernisasi. Semuanya menjadi sasi-sasi semuanya. Ada milenial dan lain sebagainya. Islam pun sekarang juga Islam modern. Ada namanya Islam modern, seperti itu. Banyak sekarang pun modern semuanya. Pakaian pun juga modern. Lainnya. Ada namanya modern. Padahal Islam itu al-kafah rahmatan lil alamin. Tapi sekarang itu modern. Islam pun juga seperti, anak muda pun juga seperti ini. Karena banyaknya sasi-sasi mengandung modern pada saat sekarang ini. Nah, sekarang ada kata milenial. Apakah anak-anak itu pantas ketika generasi milenial pada saat sekarang ini?
Sebetulnya kata milenial itu berasal dari Amerika. Dari Amerika bahasa itu. Dan banyak umat Islam itu pada saat ini menggunakan kebarat-baratan. Kita lupa sehingga orang pada saat sekarang itu lupa kepada orang Arab itu. Kita benci kepada orang Arab itu. Padahal asal usul kita juga dari Arab, Islam kita juga berasal dari Arab. Jadi karena penataan akidah dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Milenial itu juga berasal dari Amerika, di mana ada seorang sejarawan namanya itu William Shaw dan juga Neil Holm. Dia yang memperkenalkan nama milenial. Gaul katanya kan seperti ini. Jadi dari bahasa Amerika, dari tokoh sejarawan dunia, yaitu dari Amerika, sehingga masuk kepada kita. Juga ini kepala SD Bapak Kiai Zaid ini kadang-kadang juga menggunakan bahasa Roma ini, padahal kita orang Islam. Kalau tulisan 1, 2, 3 ini tanpa disadari oleh kita. Ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ini kalau tulisan di dalam kita Al-Quran atau bahasa Arab 1, 2, 3, tingginya 3 ke bawah. Ini. Tapi Bapak kepala sekolah dan Pak Sukending ini guru madrasah pakai Romawi 1, 2, kalau 3 gimana? 4 ini kan pakai Romawi itu. Romawi itu bukan Islam itu. Kenapa? Karena kita ingin gaul sehingga ke sana. Dan sekolah-sekolah saya masuk ke sekolahnya Pak Supadi, saya selalu bingung. Nulis kelas 4 itu dengan 4 dengan 6 itu selalu bingung. Yang apa itu namanya? Yang satunya itu apakah ada di kanan atau ada sebelah kiri? Karena apa? Budaya orang-orang non-Islam itu masuk kepada kita. Makanya sebetulnya kita nggak boleh malu terhadap apa yang kita miliki. Lihat ininya. Tapi nggak apa-apa. Dan sekarang yang penting milenial. Milenial itu adalah apa istilahnya itu bahasa yang ada di Amerika, tapi bagaimana tetap anak generasi muda kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya ini. Ya silakan. Gaul bagaimanapun tetapi kita tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kita beriman kepada kitab suci. Kitab suci yang perlu beriman kita itu ada 4. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, kitab suci Al-Qur'an. Tapi kita harus tahu dan kita harus paham. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud pada zaman Nabi Daud. Ketika nyampe pada zaman Nabi Daud, maka diganti oleh Nabi Musa. Maka Zabur sudah expired. Mungkin, expired. Lebih masana. Jadi Zabur diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Daud. Ketika habis Nabi Daud, muncul Nabi Musa. Maka Zabur sudah habis masanya. Cak kanan tak abi masana. Mengatakan Nabi masana ekakan engkau bisa mendatang banyak mungkin. Maka ketika Nabi Musa Allah menurunkan kitabnya namanya Taurat. Diturunkan oleh Allah yang namanya kitab Taurat. Ketika Nabi Musa sudah ada, maka diganti oleh Nabi Isa, maka Taurat sudah habis masanya, sudah expired. Maka Allah menurunkan lagi yang namanya kitab Injil. Dan untuk pada masa-masa. Lah ketika Nabi Isa sudah nggak ada, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita suci Al-Qur'an diturunkan kepada beliau sebagai mukjizat. Maka Al-Qur'anlah yang untuk baik sejak dari lahirnya muka bumi sampai yaumul kiamat itu sudah lengkap.
Berbicara tentang Zabur sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Berbicara tentang Taurat sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Berbicara Zabur sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min sayyin. Tiada kami alfakan sesuatu di dalam kitab suci Al-Quran. Tilangkap Al-Quran engkau lama sokapi. Maka kalau ada orang yang ikut pedoman Injil, Zabur, Taurat itu enggak waras itu. Karena ada masalah. Tapi kita tetap harus iman karena kitabnya itu kita samawi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya diperuntukkan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan akhir zaman, maka Rasulullah SAW Al-Quran dijelaskan dari awal hingga nanti yaumul kiamat. Maka Al-Quran tetap relevan sampai kapanpun saja. Berbicara tentang gunung meletus maka ada di dalam kitab suci Al-Quran. Berbicara tentang sholat maka ada di dalam kitab suci Al-Quran. Berbicara apapun saja ada di dalam kitab suci Al-Quran. Termasuk berbicara tentang generasi milenial itu harus kembali kepada kitab suci Al-Quran. Bantum? Gaul silahkan ngikutin, tetap kita kembali kepada Taraktu fikum amraini ma tasammantu bima la yudillu abadan. Kitabullah wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan dua perkara bagi kalian semua. Selagi kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Makanya Al-Quran harus ditebarkan di mana-mana. Tapi pada saat sekarang ini sudah diduakan kita sudah Al-Quran. Diduakan bermata. Al-Quran pada saat sekarang ini dijadikan Quran, Quran dijadikan Al-Quran. HP dijadikan Al-Quran, Al-Qurannya sekarang ada di dalam rumah. Oke, kan Al-Quran HP saya baca terus mungkin. Al-Quran yang baca Al-Quran maka hanya disimpan pada saat sekarang ini. Padahal inna alaina jam'ahu fa idza qara'na fattabi' Qur'an. Sesungguhnya tugasku mengumpulkan dan membacanya. Apabila sudah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Kita mungkin. Inna alaina jam'ahu fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Sesungguhnya tugasku mengumpulkan dan membacanya. Apabila sudah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Tapi mungkin orang baca Quran lagu-lagu ada mungkin. Masa Allah cepatnya punya sengkau mungkin. Baca Quran mungkin untuk masalah. Mula siapa boleh baca Quran tak bisa baca setelah jilana salah boleh. Mungkin kadang-kadang dia ngomong Allah filun. Saya untuk saya 30 tahun saya untuk itu baca Quran bisa karena unik kita suci Al-Quran. Selamat datang Pak Ustadz Bani. Beliau guru saya beliau. Ini ayat Al-Quran mengatakan inna alaina jam'ahu fa idza qara'na fattabi' Qur'ana. Maka ikutilah bacaannya. Termasuk kita baca bersanji, kita baca Al-Quran silahkan nada yang indah. Karena Rasulullah SAW suka kepada yang indah, nada yang indah. Tapi pada saat sekarang ini malah kebalik. Nadanya indah tapi tidak mengikuti bacaan. Bacaan itu ikut nada, ikut lagu, seharusnya lagu ikut bacaan sehingga nggak salah. Karena dalam kitab suci Al-Quran misal qalbun anjing, qalbun anti. Salah satu huruf saja itu sudah bersalah makna. Allahumma qalbi, Allahumma qalbun, Allahumma qalbi. Lah itu nggak bisa mesir kita itu. Dari situlah Al-Quran perlu kita pelajari kepada anak-anak sehingga apa? Generasi kita itu akan menjadi modern, tetap modern. Jadi pada saat sekarang ini kita malu,
Sebagai umat Islam kadang-kadang kita malu. Sebagai generasi Islam kita malu pada saat sekarang ini. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan akidah kita yang lemah pada saat sekarang. Padahal orang-orang non-Islam pada saat sekarang ini, kita sebagai umat Islam itu penyang kita lek kabudi sabulan kok. Boleh kita lek kabudi, orang non-Islam itu beriman Islam orang kafir. Kita membuk kita nggak bisa melawan itu. Di negara kita pun juga seperti ini pada saat sekarang ini. Kebenaran dan yang salah itu sekarang sangat tipis sekali. Makanya Al-Quran itu segala-galanya. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu yahdi yaumal qiyamati sofihan yas'al. Bacaan kita suci Al-Quran memberikan keselamatan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kepada sahabatnya, kepada pembacanya. Jadi baca Al-Quran itu akan memberikan pahala. Ngaji Al-Quran itu kita akan diberikan kemuliaan. Makanya orang yang hafidul Quran ketika wafat contoh makamna contoh tak boleh jalani sembarangan karena Al-Quran kok. Orang wafat ahli baca Al-Quran, seorang ulama, seorang kiai, termasuk orang hafidul Quran itu malam wafat itu sohi malam-malam mulai saya lihat karena Al-Quran mereka itu. Kibu. Dia tak oleh tidak akan hancur badannya itu. Tak ancam pada ahli baca Al-Quran. Makanya Al-Quran contoh mungkin adalah kertas. Saya berikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa. Al-Quran itu kertas, mushaf. Tetapi ketika lafal Al-Quran dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran, orang yang tidak suci dalam keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, baik laki-laki dan perempuan haram memegang Al-Quran itu mungkin. Karena firman Allah, wahyu Allah. Tapi kertasnya itu jadi mulia karena ditempel tulisan ayat Al-Quran. Makanya suatu saat akhir zaman orang sudah cinta hubbud dunia. Orang sudah pakai HP, orang sudah pakai koran Al-Quran hanya disimpan di celepang. Suatu saat nanti Allah akan mengangkat Al-Quran itu. Maka Al-Quran sudah tidak ada tulisannya. Maka disitulah katalah umat Islam karena sudah tidak punya kitab suci Al-Quran. Harus dimuliakan kitab suci Al-Quran, harus dibaca Al-Quran itu agar kita tetap menjadi generasi miliknya. Generasi yang indah, generasi yang tangguh, generasi yang beriman. Tetap itu. Silakan ada di zaman apapun saja, baik zaman milenial ataupun zaman apa. Tetapi kita harus berpedoman kepada dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bola nyampaikan mak mungkin kepada orang banyak orang yang benci kepada Arab. Maka namanya boleh bingung. Ulama seongku-ongku, ulama susu, ini boleh bingung. Boleh sebagai masyarakat, boleh sebagai orang bodoh, boleh sebagai makmum, kok bingung. Makin ngaji yang belajar dari mantok mungkin saling tembak lah mungkin. Makanya antara yang benar dan antara yang salah itu mungkin tipis. Mana yang temannya walaupun salah bantu mungkin. Tak usah kepada pemerintah, kampung bukan seperti itu pada saat sekarang. Ini sudah zamannya akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu kebenaran itu sudah tipis. Ulama mungkin hafal Quran, ulama mungkin asal bojong tiap malam, adua ke pangeran kalaka ulama situ dulu. Situ dulu maka bismillahirrahmanirrahim betul-betul karena apa? Mereka itu adalah betul-betul dekat dengan Allah, selalu melakukan riyadhah. Mereka itu adalah warok. Mungkin hafal Quran tapi akan haram kelakian mungkin. Maka itu orang banyak terhalang, hijabnya itu terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin debat pimpinan kita. Mungkin kan jangan kok. Mungkin aku minta kita salah. Malah saya ingin membenarkan luruskan itu malah salah pada saat sekarang ini. Mungkin kan toh. Pada tahun 2004 di Malang ada seorang kiai atau pesantren itu ketika sholat itu nggak usah pakai bahasa Arab, sama saja Allah sudah mengerti. Pakai bahasa apa saja sudah mengerti katanya beliau itu. Maka ketika sholat itu maka bahasa Indonesia. Ketika takbir Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah atas kita mengerti.
Tak orang ini, kita namun terima Pak, terima. Anak kita terima. Cak Nabi semua jelas bagaimana semua jelas. Nabi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Lalu karena akidah itu lemah. Kalau kita anak-anak generasi pada saat sekarang akidah tidak ditanamkan di dalam diri, dalam hati kita, maka tunggu kehancurannya. Dan pada saat sekarang ini lagi orang Arab itu apa? Gak usah aneh-aneh, pakaian gak usah aneh-aneh, nama juga gak usah aneh-aneh. Jadi sampean anak-anaknya medelsin, mungkin kan yang nanti raja setan itu ada 9, 1 dosen hensi, kan yang mantap, kan yang nyamai. Orang Jawa juga, karena begitu bagi. Karena tak one ayat Al-Quran itu ada namanya itu napanya mananto. Apa kemaluan to nyaman to? Mungkin. Namanya cara nanto karena budaya kita sejak Al-Quran kan nama hanya suatu nama, tetapi nama itu adalah menentukan mereka itu untuk masuk Islam atau masuk kepada Allah. Terus sekarang banyak nama indikasi nama misal Dewa. Binina Dewa itu senten Dewi. Kita banyak mungkin namanya Dewi Aisyah misalnya itu. Nah, Dewi itu karena istrinya Dewa Siwa. Mon Dewa itu Tuhannya orang Buddha. Mon si Bini nanti namanya Dewi. Kadang-kadang engkau orang Islam kadang-kadang namanya Kristiani. Padahal istilah itu berasal dari Kristus. Karena rokok Situlur itu paling terkenal rokok itu Situlur itu adalah rokok kristal. Jarum. Ternyata ketika tahu jarum nggak laku. Karena Pak janji atau rela mati. Di situ adalah rokoknya orang non Islam. Dan sekarang kita sebagai umat Islam mengatakan orang kafir tak berani. Jangan tak. Karena lemahnya iman kita. Padahal karena dalam kita Al-Quran selain umat Islam maka mereka itu adalah kafir. Ada surat kafirun itu. Ya ayyuhalladzina amanu qul ya ayyuhal kafirun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum allam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja diberikan nasihat ataupun tidak diberikan nasihat. Kan ayat Al-Qur'an mengatakan itu innal ladzina kafaru. Siapakah yang disebut orang kafir itu? Orang yang tidak masuk Islam, orang yang belum membaca 2 kalimat syahadat itu tidak kafir. Ini bahasa dalam Islam halus jangan gitu. Takut. Padahal orang Kristen, orang-orang yang lain itu tidak mempermasalahkan kita sendiri. Karena apa? Nyaremu aja mungkin. Belajar nanto. Mungkin pula tanya agak sampean. Misal ada orang Kristen macam khutbah di masjid, bagaimana pendapat sampean? Oleh kita oleh? Non? Oleh. Mencarinya boleh masjid, masa tahu? Misal pada orang non Islam, orang kafir, macam khutbah pada Jumat, pada hari Jumat. Mungkin karena saat terkenal bahwa itu harus Muslim, harus kita mungkin. Nah kita kalau masuk ke dalam gereja itu suka dipermasalahkan oleh masyarakat. Kenapa kita itu sidang mondok kok bodoh tertajam, bodoh nyontok, bodoh umat Islam ceramah, bodoh gereja, boleh kita oleh tergantung niatnya. Tapi kalau mereka itu hanya pura-pura ingin mendapatkan puji dari kafir, haram hukumnya itu mungkin. Kan jangan nonton. Cicilan bodoh ceramah, bodoh gereja mengatakan bahwa Islam kalau orang kafir itu paduhui. Jalannya yang beda-beda, itu kan pura-pura nyaman mengecilkan umat Islam. Sampai kan masuk ke gereja, kamu orang kafir, haram kamu itu, ayo masuk kepada Islam. Baru kok itu, mungkin kan kok. Disitulah kadang-kadang epoles keberadaan umat Islam pada saat sekarang ini epoles. Makanya kalau ke awal-awal kita sebagai umat Islam itu enak bento. Tanam untuk pekot untuk orang kafir itu panombu. Ini cara nanti. Loh, entah saya komentar itu adalah umat Islam tahu nih. Para ulama, para kiai saya panggil para kiai. Padahal kalau kiai yang sesungguhnya tidak seperti itu adalah hamba Allah yang menjalankan tugas dan jalurnya Rasulullah SAW. Maka sekarang itu pakai bahasa Arab.
Oh, bahasa Arab itu apa? Jangan tuh pakai itu orang Arab itu enggak usah. Padahal ada hadis Nabi mengatakan inna alaina inna nama uhibbu araba bisalah seli'anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalami ahli jannati arabiyun. Pelajarilah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama kata Nabi, li'anni arabiyun, aku adalah orang Arab kata Nabi. Wal qur'anu arabiyun, kita sejak Quran pakai bahasa Arab. Wa kalamil ahlil jannati arabiyun, percakapan di dalam surga pakai bahasa Arab. Penting kita bahasa Arab. Penting kita pakai bahasa Arab bicara Nabi. Sama orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran huwal lafdun wa Al-Quran huwal lafdu ala Muhammadin wa nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuru mutawatiran wa huwa ma baina lafdun mabduhu bi suratil Fatihatil mahtubu bi suratil Nas. Al-Quran huwal lafdu, Al-Quran berbahasa Arab. Wa nazala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan secara mutawatir, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ini Al-Quran toh. Makanya sombong Pak. Al-Quran toh pakai bahasa Indonesia, bukan Al-Quran toh. Al-Quran itu pakai bahasa Arab, tidak boleh dirubah Al-Quran. Kalau dirubah akan berbahaya. Berbahaya gimana? Kayak Injil. Sekarang itu ada Injil tipe Inggris, ada bahasa Madura, ada bahasa ini sudah kota versi. Kalau Al-Quran juga dirubah ke manusia, penafsiran ulama-ulama antara satu dan lainnya sudah beda pendapat. Mungkin karena di dalam kitab suci Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ada muhkamah yang kita kurang. Makanya tetap bahasa Arab. Sampai hari ini Al-Quran masih dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai cari Zabur, sampai cari Taurat yang asli sudah enggak ada. Pak, Injil Pak ada, bukan Injil itu. Itu adalah Bible. Loh, kok bisa Bible? Karena dia sudah bukan lagi kitab samawi. Injil, Zabur, Taurat yang sekarang ini itu bukan kitab suci samawi, bukan kitab langit, sudah kitab ardi, sudah dirubah. Injil ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu siapa manusia? Kacau kitabnya maka dirubah. Al-Quran tidak. Ma farratna fil kitab min syai'in. Tiada kami alpakan sesuatu di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau ada orang yang menyalahkan kitab suci Al-Quran, maka perlu dikoreksi otaknya mereka itu. Betul? Betul. Mungkin. Jadi generasi untuk menjadi milenial, menjadi gaul, manusia itu bisa di zaman apapun saja pelajarilah kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran tidak lepas, hadis dia lepas dengan ijma para ulama. Kitab koneng Pak. Paslun kongki tak keren. Alhamdulillah saking puji ikulillahi kagui Allah Rabbil alamin akan manggiran orang alam kabeh wa bihi langit Allah nasarun fitul kulo ala murid dunia yang ngatasi perkara dunia wa dinil perkara agama wa sallallahu alaihi wa rahmat sapa Allah ala sayyidina Muhammadin yang ngatasi tugasan para nabi kabeh wa alihi lan keluarga nabi wa sahbihi sabda nabi ajmain sakabeh iman iki. Lah entok kan kitab kuno. Entok adalah hasil ijtihad para ulama. Lama pula tak usah menggunakan hadis, tidak usah menggunakan kitab-kitab kuning ini karangan manusia. Ini adalah karangan orang-orang terdahulu, sudah gak laku di zaman sekarang ini. Kita menggunakan kesuci Al-Quran saja, yang benar itu adalah Al-Quran. Gak usah baca manakib, gak usah baca berjanji, Al-Quran saja baca. Tari mangka pengira sampai masuk atur. Termasuk majelis ini, kalau tampas dibacain salawat, doa tidak dibacain salawat awal dan akhir, maka itu adalah sesuatu yang tidak barokah, tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk harus betul-betul kita pahami.
Makanya kita udah ikutin saja ulama-ulama, orang-orang tua, mungkin jangan bodoh ke konflik mana orang kemudian itu ketika sholat tarawih, sholat terakhir itu kan bodoh sholat tidur gitu. Bodoh si tokai merubah, alam penter, Allah tak usah witir. Aduh kan bengkok karena witir itu adalah sholat penutup. Kita jangan nonton, lajaannya aneh kan. Nah, bos kaki kena boleh kalau sampean dulu saya beli kampung, itu kayak center mau sabubian lah. Apa kita perlu witir kan? Tentu boleh. Tak usah merubah-rubah orang kini gaul karena tonton. Kita tetap kalau kita memutus hubungan para ulama-ulama itu, maka kita tidak akan ketemu dengan beliau. Kalau kita baca langsung ketemu dengan Allah tanpa melalui rasul-rasulnya, maka tidak akan nyampe kepada Rasulullah. Kalau kita tidak melalui para guru-guru untuk nyampe kepada Rasulullah, tidak akan nyampe. Padahal kalau berlampau tuh hidup sampai ngalah dua lampau situng sampungaken, dan situngaken tak usah sampungaken. Pada lampau. Engke. Sento epek sampungaken nggak sangka orang kok odi. Saya sampungaken kira-kira odi. Non, odi kenten. Enten odi. Mentokian pula mau sambungakan kepada Rasulullah SAW, maka kita tidak akan jumpa dengan Rasulullah. Caranya melalui siapa sambungan itu? Para guru-guru kita. Ini yang disebut dengan sana. Nyambung guru-gurunya. Maka sampai Allah tak usah Al-Quran, hadis woi. Kita menggunakan hadis saja. Kira-kira boleh sampai nyapa ke Rasulullah. Halo. Nyampe mulai kapan ke Rasulullah, mau tak mulai guru-guru kabel tak bisa nyampe. Maka kita butuh pendapat hasil ijtihad para ulama mujtahid. Contoh tentang head itu di dalam keterangan lumrahnya kita menggunakan masyarakat, head itu biasanya lumrahnya 7 hari gitu orang head. Maka pimpin itu melahirkan jangan kalau petong hari, tapi tidak semuanya orang head itu petong hari. Beda sisa are sama malam sudah bersih. Ada yang sampai 10 hari, ada hingga kibu. Ada. Dan kira nonton. Sampai cari di hadis Bukhari, di Duratul Masihin, di Rajus Salihin, di hadis-hadis yang lain, apakah ada itu? Gak ada yang menerangkan tentang itu. Makanya haid itu yang tercepat itu adalah 1 hari 1 malam. Lumrahnya perempuan itu secara kejiwaan itu adalah 7 hari. Batas maksimalnya itu adalah 15 hari. Itu kan hasil ijtihad ulama. Mau nyari hadis ada Quran tak kira bodoh. Haid, nifas itu tercepat itu 1 kecelutan, 1 tetesan. Lumrahnya wanita itu 40 hari. Maka mampu sih banyak masyarakat kadang-kadang itu malah selamatan nifas itu 40 hari kan tinggi. Itu masalah hukum toh, 40 hari kan tinggi. Lah 40 hari dulu karena kalau kita sering keundang, Ustaz apa kalau dengan itu wali batu nifas. Lah 40 hari nara, lah berapa hari 40 hari. Mungkin gajah nangkor. Lah 40 hari itu lumrahnya wanita, tapi tidak semuanya. 1 kecerutan saja bisa bersih nifas itu. Batas maksimalnya kalau nifas itu 60 hari. Dan sehingga kalau tak onek hukum itu, kadang-kadang perempuan itu lah bersih di dalam 2 hari, maka dia diajar ke persena sampean 40 hari. Coba dosanya itu seharusnya ketika 3 hari dia sudah menjalankan perintah Allah sholat 5 waktu, maka dia dari 3 hari 40 hari dikurangi 3 hari, berapa dosanya mereka tidak mengerjakan sholat. Dan terakhir juga seharusnya tak bisa mungkin tidur bersama dengan suami, maka tertahan sampai 40 hari. Kita nonton. Ini cari hadis kita sudah Quran, bukan nggak ada pemahaman kita tentang Al-Quran yang tidak ada, yang kurang paham karena tingginya kita si Al-Quran. Nah, ini dikritik sama siapa itu namanya pendeta sekarang itu. Sholat itu tidak ada menentukan sholat zuhur, asar ini dibuka ternyata ada mungkin betul ketika maghrib
lengsernya matahari, sorotnya matahari, bergeraknya matahari dari jam ini, ternyata ayat Al-Quran ada itu. Kalau sampai mencari niatnya usul Fatul Maghribi misalnya, cari dalam istilah Al-Quran. Makanya di situ Al-Quran itu Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah melakukan Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana itu maka Allah mengajarkan tentang Al-Quran. Maka kamu aqimis sholat, jadikan sholat. Bagaimana sholatnya? Maka hadis Rasul mengatakan semuanya sebagaimana semuanya Rasulullah. Lentok Islam itu, masya Allah, rahmatan lil alamin. Hanya kita yang bingung katiri. Dan rasanya ada atau ekena apa sih? Belum tentu Pak. Mungkin Jawa itu banyak itu umat Islam itu banyak Kristen. Saya sejak tahun 2004, 2003 saya ada di Sidoarjo, dari Surabaya pindah ke Sidoarjo. Kalau Surabaya itu di situ dulu dekat Kalabuan Doli, Kabarabule mungkin. Pindah ke Sidoarjo. Ketika di Sidoarjo itu pertama Muslim semuanya itu. Di Sidoarjo itu Muslim, karena perumahan orang dari desa masuk, malah dari desa atau pasti Muslim gitu. Malam-malam Lailatul Qadar, malam tahun untuk takut ngajur. Ayo Pak Tar, ayo kamu kita semuanya malam itu berduyun-duyun kesal. Tahu-tahu ada seorang ulama kiai, seorang ulama pakai surban, pakai songkok, hafal Quran. Mungkin dokter ditugas kantor, ada dokter ditugas kantor. Maka nyuntik orang boras gratis, banyak gratisnya. Lampun Pak tak usah pun. Mungkin malah kadang-kadang kalau saya meski diberi ngimaku semuanya nggak hosok Pak sebenarnya duduk kok. Allah Akbar, sekian kampung kalah Pak. Kalah, mereka itu ternyata baca Qurannya hafal, baca ininya luar biasa. Maka masyarakat imamnya kepada kiai ini sekian kampung untuk tinggal kenapa tak jauh cerek kiai jeringan. Lentok, tak ya sih sekian kampung untuk norok kantor. Padahal mereka itu adalah kafir. Artinya dia punya misi jadi dokter. Maka ketika jadi dokter itu dia menghafalkan Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran kalimat Islam. Mereka menyerupai seorang ulama, padahal mereka itu bagaimana untuk mencari. Maka itu bantuan Pak, datang truk terus datang sakabinan toh. Sakulilah dan kasambula Sleman pada tahun 2007 kemudian toh. Dan kasangkole mungkin bungkol telah pakai kebin. Tentang kira bulan sih kayak situ saya ngajar toh. Mungkin terus terang toh. Entah ternyata menjadi kafir. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya kiai-kiai sebagai kaum komentar kiai itu adalah warisan para ulama kita, perlu kita dijaga. Nanti sampai mungkin karena mungkin untuk Islam di Indonesia terjajah. Karena boleh ekot artena orang-orang non-Islam itu nyerang dari segi kode perang. Rumah sakit dikuasai, termasuk mungkin entok nampil. Mahasiswa, dosen-dosen rektor itu dikuasai, TNI dikuasai, polisi dikuasai, pejabat-pejabat dikuasai. Kalau sudah dikuasai, makanya kita sejak Al-Quran mengatakan kuntum khairul ummati ukhrijat linnas. Kamu ada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Kita jangan tahu. Artinya untuk agar kita generasi itu agar milenial menjadi kepala desa. Ingat, nanti dari sampai itu gimana untuk jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden siapa yang berani? Enggak. Kampung Abulan tuh abang Abulan situ dulu santri saya Pak Tudi. Pak Tudi selama 32 tahun jadi kepala desa. Perjanjiannya apa? Maka tuh saya kocak ulama sama apa? Umarok mungkin apa ya? Mungkin Pak Menteri. Ulama bersama Umarok kenapa ya nanto? Lah kan tong senang gitu. Artinya kenapa nabula? Pak Lora, bakna kita di kepala desa. Nengkene silakan jadi kepala desa, tapi aja sampean orkes kalau belum film masuk ke orkes. Selama 32 tahun enggak ada masuk ke orkes. Kecuali kalau pengantin. Mana kelem situ lu kan corong gitu. Ya, silakan dengan harga 700 rupiah oleh Pak Munasir ya di pulau paling bagi Pak Munasir sampai ya Pak situ saya kadang-kadang wae di Pak jangan gitu jangan tong gitu makanya banyak orang gantung banyak tergantung kekuasaan
Makanya Imam Ghazali mengatakan kemenangan umat itu al-wilayah itu pasti pemerintahan. Makanya orang Islam yang ini mengatakan kiai tak oleh berpolitik, mau oleh takut tempenter, takut berkuasa, belajar nanto. Silakan berpolitik tetapi dikendalikan. Ini jalan tauhid. Makanya ini Mas Alek nanti, Mas Heru, Mas Junaidi nanti jadi kepala desa, bahkan harus jadi presiden nanti. Kenapa tidak? Oke, kalau niat kita sungguh-sungguh mau dari Libya Pak, insya Allah aku tolong aktif biar mau ke presiden dari Libya, oke. Tua kan geng, moga-moga di dalam bulan Ramadan engkau nanti jadi presiden dari Libya, amin. Semangat, harus tetap semangat, jiwanya harus tetap jiwa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, harus mantap. Ajuk takut. Nanti esok hidup ini Pak Zaid itu alhamdulillah jadi kepala ISPI. Oke Pak Zaid, barakallah. Dan mungkin karena mereka itu billahi ta'ala karena agama menegakkan, maka alhamdulillah jadi. Ini Pak Supati sudah sertifikasi. Oke Pak Supati. Impasin juga. Tak kenal juga impasin. Pak Gubernur nolak itu loh. Oke Pak Zaid. Nolak. Ketika itu Pak Meng pada waktu jadi kepala tepat lah nasi dulu gagal jangan Pak. Jangan kita tanda tangan oleh. Makanya kita harus usaha tanpa usaha nggak bakalan bisa. Pak Zaid itu jadi PNS, jadi ASN karena usaha. Kalau nggak usaha nggak bakalan bisa. Kalau orang usaha itu punya harapan. Dulu Pak Zaid ketika mengajukan mau jadi PNS, calon PNS, maka ikut tes di Jawa, biaya banyak. Gimana Zaid? Al-Ajur Kajobor. Tak lulus boleh ajar boleh. Nggak sampai kita jadi lala kereta raya malah kemana? Lah boleh dia punya kereta raya mana coba kalau jadi PNS sampean. Tapi kalau orang yang usaha itu punya harapan dengan doa kita maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya jadi PNS. Kikenten. Loh. Pak saya harus jadi orang kaya. Silahkan jadi. Makanya harus kerja. Harus pakai lentok kill. Ini makanya akidah kita harus ditanamkan dalam dada. Kalau katanya Al-Quran, katanya hadis, katanya ijma para ulama, kita jalankan, nggak usah. Jangan dulu, misal tarawih, tetap kalaban mikir. Bulan ini ngakel bulan, mau buruk bisa terima bulan. Jamaah anak bulan nih. Mau sakit bulan kata tarawih, karena ada salah satu ulama yang menyampaikan seperti itu kacau. Buruk kita tatanan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu sudah rusak. Buruk. Bulan kalau orang awal, karena ada salah satu orang yang hebat terus masuk ke masyarakat. Apa namanya sekalian gue itu nancap mungkin. Kan jangan nanto. Bodoh orang-orang yang memang dipercaya betul ketika apa itu orang. Maka nanto harus hati-hati apa itu. Walaupun itu bener. Oke. Apa bener untuk langsung bawa kopi lang jamaahnya kopi tak ada itu. Dari saya tentang jasa itu tahu itu kabul. Kiai ngai. Mau bisa mentok, mungkin karena memang sampai ke mana sholat witir itu penutup, mungkin sholat witir itu penutup. Cicil namanya tak sebanyak malam boleh, cak nantang cak nang boleh si imam, boleh si boleh ngaji. Cicil lama tak witir mungkin kadang malam orang tak witir, kalau sebanyak malam boleh, mungkin. Angkau boleh saya ngajar cara nantang sekarang malam ada lepang banyak kekan kedungan tak kedung, tak mau lah sok. Sempurna berkanan karena lagi keplek aja kan jarang nampak. Makanya aku pernah dipanggil oleh Rasulullah, hai Sayyidina Umar, dipanggil Sayyidina Umar, ketika engkau sudah sholat tarawih maka apakah ditutup dengan witir? Tidak ya Rasulullah, saya tidak ditutup dengan witir, nanti mau subuh baru ditutup dengan witir, saya masih sholat malam masih ini luar biasa mantap kan. Sayyidina Umar itu pokoknya itu Sayyidina Abu Bakar dipanggil, ya Abu Bakar, engkau ketika sholat malam, ketika sholat tarawih apakah ditutup witir? Tidak ditutup ya Rasulullah, saya ditutup takut tong cicila kata hidung malam itu mau cilang ngejek sebojana boleh tahan kita semuanya tahajud boleh tak apa gue ini Rasulullah. Jadi ulama-ulama pondok-pondok pesantren sakabina untuk menggunakan jalurnya Sayyidina Abu Bakar, maka kalau dirubah mungkin boleh kacau.
Ajaran nantong ada yang hal disampaikan, ada yang hal yang tidak disampaikan. Pada kalau mu'amal itu ketika di dalam kaset sampai buka itu baca wadduha, dibaca wadduha, mungkin kan wadduha kan begitu. Baca di mana itu? Di Madura Bangkalan sama Kiai Lailul ya, Lailul atau siapa itu yang wafat yang dianggap gila, tapi ketika wafat ribuan juta orang itu di dunia Kiai Lailul Bangkalan itu. Ketika ngaji baca itu enak kok, boleh kayak kuliah, pakai anak tuh muamal. Mungkin, apakah salah dibaca waktu tidak salah? Tetapi kalau dibaca orang yang tidak berilmu di hadapan tidak berilmu, maka itu celah nomor kafir bacanya. Kalau orang yang berilmu, contoh al-masjidi tak apa-apa baca. Tapi ketika ada amil yang menasabkan, yang merafakkan, yang mencerkan, maka minal masjidi kasih minal masjidi kan bangkit. Nah itu mungkin boleh baca di depannya orang para ulama, para kiai. Tapi kalau dibaca di masyarakat, tentu hati. Lento maksudnya bula mungkin kesampaian tuh epekot jadi orang kamarnya ngomong napeleng kita salah ulama apa dia salah jalan kan mungkin kan orang membuk kita orang yang tahu apa itu namanya epekot. Makanya satu, untuk menjadi generasi yang milenial maka kita harus mempelajari kita saja Al-Qur'an, hadis Nabi dan ijma para ulama. Lalu Pak, orang tua Nabula lah tak usah hormati Pak. Guru Nabula tak usah hormati. Karena ridallahu fi ridal walidaini wa syukurullahu syukur walidaini. Ridanya Allah hanya ada pada kedua orang tua. Tidak ada guru di sini. Bulan nyampayakan manusia kau andi berapa jiwa? 2 jasmani dan rohani. Jasmani itu tidak oleh tua. Saya melahirkan, saya berikan mata, ngakam, saya menyekolah. Itu orang tua. Tapi guru itu rohaninya. Oh ini loh. Saya ngajari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu adalah orang tua. Orang tua rohaninya sambil. Makanya antara guru dengan orang tua itu ada. Mana lebih mulia guru? Kenapa? Membetul itu tak abadi, tapi roh itu yang abadi. Makanya mungkin Pak roh itu boleh di roh itu boleh dalam boleh. Tapi saya tak ada Pak. Masa kita tahu Pak, roh itu apa? Kalau cepet kalau corona kebun. Sakit ketan. Kalau kampek corona kebun. Pak lepas dari tangan kok. Sakit ketan. Entar roh Bapak boleh menerohnya cabut keseluruhan oleh Allah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala sakit nama Allah. Makanya kita memperbanyak melakukan zikrullah dan memperbanyak baca salawat. Karena miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinto nanti mau mati Pak ya nanti lah itu segi bukan ngobrol itu benih-benih tapi amal itu cak orang kebian cak orang Arab itu amal itu emang adalah apa ya? Amal perbuatan terro milenial terro ada Rasulullah yang kembali kepada Quran hadis dengan ijma para ulama banyak baca la ilaha illallah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah alladzina tatma'innu qulub utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Pelajarilah yang telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad atau umat Muhammad wa aqimis shalah, dirikan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mau. Ada pertanyaan Pak, udah langsung jawab. Tapi kenapa masih melakukan kemungkaran? Lah, utlu ma uhiya ilaika nah, kok sih kita pelajari. Kita ngaji, kita montur, kita adikku guru. Kan kira tak usah untuk apa aja macam YouTube, YouTube ini ya. Kak YouTube ngaji Quran bodoh, cari hadis, cari buka ya YouTube bodoh, Google bodoh. Namanya aja mana ya Google.
Gila. Namanya Kiai Google. Sampai baca Yasin mimpin Yasinan. Oke, mimpin Yasinan. Adik guru. Mungkin tuh banyak orang mau jadi imam. Oke. Nyaman ngacina. Coba cek guru siapa guru. Jadi saya kena belajar kayak itu. Nyaman karena orang belajar metode sekarang itu metode qiraati, metode at-tamsil itu belajar itu satu hari aja sudah bisa metode cepat cara pengajarannya. Makanya orang untuk Al-Quran ngaji Quran itu sampai 40 tahun jatah gila untuk maka dikeluarkan ijazah tes kode kontuk baca Quran sejak makharijul huruf itu bacaan apa? Itu adalah bacaan Safatain. Itu bacaan apa? Itu Al-Khalqun. Itu bacaan apa? Itu adalah Al-Haisum. Mulai tes lulus maka diberikan ijazah. Dia saya kerja sana, andi sana. Mungkin saya untuk kalau bagi syaratnya kepada Bajuri kepada Hasyim Asy'ari, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menunjuk ke Norjo, ke Sarifuddin kepada Rasulullah. Saya menunjuk kepada Sudagiri kepada Rasulullah. Lantas sanata pada. Maka mereka itu sudah dapat barokah dari guru sehingga bisa jadi. Mungkin kadang-kadang jadi imam langsung yang penting yang suara Allahu Akbar. Tak ada ininya mimpin takbir. Makanya ngaji minimal ngaji kampung kiai kampung ngaji ke Habib. Tentu karena beliau itu punya silsilah. Mari untuk si dulu ke Kiai Hamid Pancor, mari untuk kan coba untuk antonya masih sila ngaji boleh tuh nyambung. Antar saya punya boleh ke sambungan. Lampun to bisa unik karena nyambung lentor. Kon coba kare sakuti terakhir tentang bab puasa karena puasa puasa. Kenapa kita berpuasa? Puasa entok cak dalam hadis Rasulullah man shoma ramadhana imanan wa tisabban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, penuh dengan kesukaan, senang mengikuti aturan-aturan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang sebelumnya dihapus semuanya, maka insya Allah kita kembali kepada fitrah. Tapi ini saya puasa mungkin kata puasa pelakuna, atau rabi mungkin tak rabi pelakuna, beninto. Angka dari awal dari puasa pertama hingga 30 hari atau 29 hari, saya mantap mengikuti amalannya di dalamnya. Bada sholat tarawih, bada zakat, saya adi zakat, saya adi rajin ke zakat, infak, tilawatul Quran, membaca Quran, tadarrusan dan tadarrus. Jangan ucapan dijaga kita ditahan. Namanya puasa, saum itu adalah menahan jiwa. Artinya secara bahasa menahan jiwa. Biasanya kalau banyak kocepek, udah lanjut, udah menjauh lanjut habis satunya. Dan ketika berpuasa juga mungkin stop. Bisa ibu-ibu sih pada dulu mungkin selek. Bodoh lembut. Ya Allah. Nah, apa satunya di jalan toh? Ketika bulan Ramadan maka kita ditutup dijaga lentoh. Mata yang biasa melihat kepada sesuatu maksiat, maka di dalam bulan Ramadan kita banyak ambil wudhu, maka Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati sofyan ya sahabi. Perbanyak baca kita sejak Al-Quran. Sedekah, puasa mempelajari, puasa belajar solidaritas, puasa belajar kepada tetangga. Maka namun puasa lapar saarenton harus tetangga, ya Allah, ternyata paling hawa sita andi tak nakan lapar, andi hatana bekergas sadar nanto. Itu puasa banyak pelajaran di dalam puasa tentu. Makanya secara istilah puasa itu tak akan dari munculnya fajar, dari subuh sampai sorotnya matahari. Itu secara istilah, tetapi secara bahasa puasa itu menahan jiwa keseluruhan jasmani dan rohani. Maka Ramadan artinya itu memupus dan membakar. Barang siapa yang berpuasa dan mengamalkan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang unik. Ketika masuk kepada 1 Syawal, maka kita mendapatkan hari kemenangan. Bene orang sita puasa, bene orang sita adarus, bene orang sita atarabi senang. Tapi orang saya berhari raya itu orang saya mengamalkan amalan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai masyarakat perantau. Makanya namanya hari raya Idul Fitri, hari kembali kepada kemenangan. Artinya fitri itu artinya fitrah. Fitrah itu kita adalah fitrah, manusia yang mulia, yang suci. Asalnya kita anak-anak itu tanpa dosa, maka meninggalkan mati, contoh insyaallah nanti menunggu orang tuanya, malah tua banyak dosa-dosa bagaikan buai-buai pasir kita utak kok menjadi hijab lalu toh saya itu. Makanya puasa itu adalah banyak hikmah, banyak barokah kepada kita semuanya. Nada puasa kita saling ingatkan antara satu dengan lain dengan tadarus, kultum kepada tadarus mengingatkan satu yang lain. Walaupun saya pintar, boleh saya kultum untuk kita saling mengingatkan karena manusia itu tidak lepas dengan kekurangan dan kehilafan. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Mohon maaf saya raja-rajanya, mohon bedel kata-katanya Pak Tartar saya kasar, mungkin yang tersapura memang orang keras mungkin katanya kawan terakhir untuk yang bulan pas mandi karena bulan orang gunung mana pandai tak ngeding akarnya kalau ya burung mungkin bodoh bungkal oleh mungkin bungkal yang paling tak dulu ya burung jadi nanti dikasih patah keras kian mungkin. Nah jadi sapora akan saya raja-raja lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Saya buka sesi tanya jawab bagi jamaah atau hadirin yang hadir pada sore hari ini yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan dan memperkenalkan Bapak. Dipersilakan yang ingin bertanya. Silakan. Cek 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, untuk aku Sairi dari Kolom Kubuki. Ada sedikit pertanyaan, tapi sebelum bertanya, gunakan sedikit. Tapi semua unik lah, karena mungkin seragam betul. Tapi setelah bertanya-tanya untuk dari mahasiswa ini, dari HMI, kita satu baju, tapi beda, mungkin beda persepsi, tapi tetap satu sama. Boleh DPM ini. Tapi boleh tetap salut dari ke mahasiswa karena biasanya menurut cerita pamong biasanya takut dan takut ke kepala desa biasanya takut dan patuh kepada Pak Camat biasanya takut dan manut kepada bupati dan takut kepada gubernur patuh dan takut kepada presiden. Tapi presiden bisa takluk kepada mahasiswa. Di era Pak Soeharto, siapa yang menggugat itu adalah mahasiswa. Tapi alhamdulillah bisa diperlakukan untuk mahasiswa. Pak Ustadz, siapa mana? Pak Tirmidzi, ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah satu tentang toleransi ketika kita hidup bertetangga, bermasyarakat, di mana di situ ada agama lain. Intinya ada Islam dan ada non Muslim. Karena kalau kita dipukul rata, itu adalah masalah sosial kita itu sangat pengaruh. Contoh seperti baik jual beli, kita di sini kalau tidak transaksi kepada non Muslim kan rata-rata, iya kalau di bawah ya. Kalau di luar Jawa kan begitu biasanya. Semuanya fasilitas yang kita pakai ini adalah jujur, itu adalah miliknya orang kafir. Sejauh mana kita bertoleransi kepada non muslim? Sejauh mana? Apakah ada batas-batasnya di situ?
tolong nanti dijabarkan dan dijelaskan sejauh mana kita bertoleransi kepada umat muslim, di mana di situ ada non muslim. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah yang sudah bertanya. Mungkin sudah bisa dijawab oleh komentar. Terima kasih. Ini dari Ustadz Kusairi, bukan kader dari PMI. Aduh, PMI gak berhending, sama-sama Islam. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam itu perbedaan. Mungkin tak ada sih padu. Kayak bersih padu. Pak Supandi ganteng mungkin. Pak Usair juga ganteng. Ganteng itu kan perbedaan. Tetapi tujuannya untuk nyembah kepada Allah. Pak Usairi PMI, untuk HMI, pada Islam. Jalurnya, metodenya pada jangan dipermasalahkan, jangan mungkin. Ini yang namanya mana antara itu kekayaan umat Islam. Yang kedua toleransi, toleransi beragama. Okay. Sebetulnya itu sudah deal, nggak ada permasalahan di Indonesia itu. Toleransi, nggak ada permasalahan. Hanya kita sekarang itu ada orang yang bermuka 2, bermuka 3 pengen di Asia, itu yang bisa sekarang merusak toleransi yang ada. Kalau kita kembali kepada Pancasila, toleransi itu kan sudah ada, bahwa berketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, Qul huwallahu ahad itu. Silakan di situ namanya kafir, ada kafir dini di Indonesia itu. Kafir yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, kan nggak ada masalah sejak dulu. Ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada itu nggak pernah masalah. Baru sekarang yang timbul masalah-masalah itu yang seperti mempermasalahkan pada zaman. Dulu itu saling menghargai. Sekolah ada yang Kristen, ada yang Islam Muslim. Kalau di Jawa itu sekolah sampai sekolah SMA itu ada yang Kristen, ada yang itu. Saling menghargai, saling memberi. Dan itu nggak ada masalah. Hanya satu, ketika lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin, itu yang dipertegas. Agama kamu, agama saya, agama saya. Jadilah arju aliminku, kita ikut ke gereja. Yang itu yang tadi yang saya awal tadi itu saya sampaikan itu sudah tegas, itu di undang-undang dengan itu di Indonesia itu jelas, tapi saling menghargai, saling menghormati. Ada orang tetangga kita yang Kristen ada masalah, kita nolong, nggak apa-apa. Dan itu sudah berjalan. Pak Tarmidi di Jawa itu banyak tetangga kayak tadi itu dia saling tolong menolong. Tetapi sama-sama paham ketika dia ke gereja, silakan ke gereja. Itu bukan agama saya adalah Islam, hanya kepada Allah menyembah. Kan ini kan. Dan sekarang ini yang dipermasalahkan masalah toleransi, orang Kristen ya dibilang non-Muslim, yang ini kan itu dari kalangan umat Islam, ya kan enggak? Yang melontarkan, yang bikin kacau, bikin masalah itu umat Islam yang tidak bertanggung jawab. Apakah dia betul Islam atau hanya Islam apa untuk menyiasati saja atau apa? Nah, itu kan yang harus bilang non-Muslim. Dari dulu orang kafir itu. Baru sekarang ini beberapa tahun itu yang mengatakan itu non-Muslim, mungkin mengatakan seperti itu. Sehingga orang Kristen pun rame, iya kita dibilang kan ini kan kita, kenapa? Pengen bermuka dua. Yang bermuka dua itu apa? Lagi ini. Sesungguhnya yang Pancasilais itu adalah Islam. Ongku berketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Kristen agamanya 3, Tuhannya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas, Cakna. Buddha ada namanya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Surya, Dewa Tanah, Dewa Kodok dan sebagainya. Lagi kan punya dewanya itu. Yang Kristen Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, yang dipermasalahkan, didebatkan pada saat sekarang ini kan masalah ini. Yesus adalah anak Tuhan. Mungkin kan gini kan. Itu 3 tidak berketuhanan sebetulnya Maha Esa itu. Hanya Islam pun huwallahu ahad. Cari kita sejak Quran hanya mengatakan huwallahu ahad. Kalau di pastor, cari di Bible tadi
bapak buat anak ini. Ditanyakan, saya pernah kuliah di IAIN saya ke sini. Kuliah di IAIN dulu itu pernah debat karena saya jurusan dakwah. Debat dengan orang Kristen. Ditanyakan Trinitas. Loh, katanya sampai itu berketuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhannya Bapak Ibu Anak. Ya Tuhan itu ini Pak HP. Trinitas. Kalau dilihat dari depan itu Bapak, dilihat dari samping Ibu, dilihat dari pojok itu anak. Tapi satu tunggal, menunggal Gusti. Gila pada jangan. Tak boleh cek dulu. Yang mana Bapak kemudian Ibu lain, pada kita lain. Kan lain mungkin. Makanya di dalam hukum Islam Imam Syafi'i antara bapak dan ibu itu betal. Oke, mau nanti itu ajaran Imam Syafi'i nang kolaknya nak kabin itu betal kecuali siapa Mas Alek kepada ibunya nggak batal karena darah. Kayak kenal. Yang perempuan kepada bapaknya nggak batal. Kenapa? Karena darah. Mau nak ini kira nggak ada darah batal. Apa boleh mau lapor saya tunjuk buruk ke pengadilan agama? Lah putus tidak ada apa-apa. Oke. Tapi kalau anak dengan orang tua tetap, makanya nggak batal karena apa? Nasab, sedarah mungkin, belajar nonton. Makanya kalau orang Kristen mengatakan bapak, ibu, anak satu, itu gila. Masa Evelia sampai keluar dari Islam masuk ke Kristen? Kan jangan mungkin. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bulakan sampean elahirakan kamu makna bulakan sampean berbeda. Mungkin di Amerika kamu di Bali, belum tentu kita Islam. Bisa saja kita Buddha, bisa saja kita kafir. Untuk adalah nikmat bulakan sampean. Alhamdulillah kamu tak kamu makna bula elahirakan telok jote, elahirakan esang kapora, elahirakan ekola pengkubur sehingga kita dalam keadaan Islam mendapat barokahnya puasa bulan Ramadan. Jadi toleransi itu sebetulnya ya toleransi karena tiga-tiga berkaitan dengan agama nggak boleh ringgi. Karena perlu ceramah Islam saja mengajarkan aturan di dalam membaca khotib, maka dia satu harus muslim, yang kedua harus mungkin muslim berarti membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Selain itu tentu tak boleh masuk. Aja mencampurkan adukan agama ini kan kadang asal lautan boleh gereja, lentok. Nah kita benar kan banyak kok ulang-ulang apa jangan itu kan solidaritas. Jangan dikaitkan masalah agama dengan solidaritas. Ini namanya haram ya haram. Jangan kongsi solidaritas. Jadi saling menghormat, saling tolong tak jadi masalah. Masalah mungkin kalau kita hidup di lingkungan orang Kristen, maka kita harus tahu Pak saya. Bulan ketika kembali ke sana, akan kasih bungkusan apa bulan? Oke, karena takut jalan makan di sana, anak punya bobina, punya ininya. Maka bulan hati-hati kok, jangan si muslim, mulai tadi punya si muslim. Betul-betul muslim kita, Pak muslim sampean. Oke, cukup nantori, entar kita harus hati-hati. Tak boleh kamu sampai kamu kilo kambing akan bobi kambing. Belum kaki saya jalan kan kita ke pasar besar. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin terakhir ingin bertanya mengenai kajian pada sore hari ini. Kalau sekiranya tidak ada yang bertanya, saya akhiri kajian pada sore hari ini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi disinggung bahwasanya seseorang untuk menjadi imam sekarang hanya berpatokan dengan wudhu. Kebanyakan seperti itu ya Pak Ustadz. Tapi
Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika seseorang tersebut sebelumnya sudah ngaji, dia sudah mondok, tetapi memperdalam ilmu keagamaannya setelah mondok atau keluar dari mondok itu dengan belajar ke YouTube saja? Apakah itu bisa dikatakan bisa menjadi imam apa bagaimana gitu? Ya, jadi tolong dijelaskan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab oleh materi. Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari siapa? Nur Isra. Misra. Yusra. Dari Mbak Yusra. Kalau masalah misal ngimami, kalau apa itu namanya, misal pernah mondok, tetapi ketika di pondok itu kurang memahami, kurang ini, ketika pulang itu jadi kiai, ini banyak kan seperti ini. Nah, beliau itu mondok itu kadang-kadang kalau pondok-pondok seorang aulia, seorang waliullah itu kadang-kadang memang untuk ada namanya barokah. Kalau hanya mampir orang itu gampang. Oke, mampir orang itu gampang. Tapi penyakian orang saya pintar itu punya masuk penjara, kan tak betul itu. Orang pintar itu belum tentu betul. Oke, tapi orang bener itu jelas betul. Lejaran nonton. Lemun cara dia sudah punya nyantri, maka tidak pula minimal harus ngaji ke kiai si bodek kampung. Karena apa? Karena dia sudah punya sambungan. Sebenarnya masalah pintar Pak, tapi yang dicari itu barokah. Maka mau ngaji kaki holil Bangkalan itu tak ngaji, banyak sih tak ngaji itu. Datang ngaji itu pasangnya lepok untuk dimacam nanti. Lepok dua itu kaki holil itu. Malah datang tak pada dalam ubinan. Malah mereka suka untuk pintar alim dong. Belajar nanti. Yang namanya orang belajar, yang penting punya sambungan. Kan gitu. Penambahan dari YouTube dari apapun saja itu barokah. YouTube itu oke. Kalau diambil manfaat dan barokahnya. Pulang ada untuk takut backup di muka YouTube ini akan tinggi. Tapi kita punya sambungan silsilah. Ngioning. Khususnya bahkan ada orang tarekat ila hadratin Nabi Mustafa Syedina wa Habibina wa Usulina wa Furu'ina. Ini kan kan cuma ila hadratin ikhwanina min awliya wa sakwal awliya wa sadusahin wa sahabatin wa usulihim, itu sambung ke atas ke bawah. Lah ini kalau masa penambahan itu kita Allah ambil kolam. Belajar kepada apapun saja itu adalah belajar. Kita belajar kepada batu, bahwa batu ini yang akan menjadikan kekuatan kepada semuanya itu. Itu adalah ilmu. Termasuk kita ada YouTube, makanya kalau kita sudah punya guru itu istilah dijaga oleh guru kita. Kita dilindungi oleh guru kita. Antar mulai dari abana pulau santranya ke Usman Ali Sakit. Ketika beliau itu sakaratul maut, sakit atau berada di rumah sakit, maka panggil para anak-anaknya. Masa bel datang dokter, panggil para anak-anaknya, kesetua, coba Arifin, kita terkantor. Nah, ketika abang gelap nazak sakratul maut, saya datang ke abah itu, saya ngarabati abah siapa? Karena kayak Gus Arifin itu perawat abah. Ya udah nak asal boleh. Panggil boleh situ kan. Nah, kesminan kantorna. Ini gelap siapa saya mau ya abah ketika sakratul maut itu? Perawat abah. Panggil kapian. Ketika nyampe ke Asari kata, "Ki Asari itu kayak apa? Ki anak-anak, ki orang bully dengan dipanggil." Nah, Asari, tadi saya nengok bapak gelap siapa? Embarong beli apa? Kirom beli. Gurunya Yai Osman Patirongan. Ketika saya keluar datang melatih untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu guru itu. Itu guru makan gelap pulang ngucap guru. Makanya ngaji NU Muslimat makin tonton, saya tak ngaji situ dulu, saya tak menuntut situ dulu. Makanya diadakan muslimatan makin setiap minggu pada pengajian. Metro tengahnya Ida, ini kan tongki. Mulai ngaji situ dulu tak ngaji. Nih kita ngaji, makin tongki. Kan jangan toh, itu barokah. Termasuk cara nonton, kok barokah, kita ngaji. Majlis taklim.
Makanya banyak kegiatan-kegiatan cara nanto, mungkin mungkin banyak karena mungkin safari Ramadan kerja bulan Ramadan to kiaman MUI, pada oleh nape to MUIC, ke ustaz to banyak kebutuhan to orang oleh nape kita nyambung barokah kepada Ki Hasyim Asy'ari. Dia pondok banyak untuk to nakal longkun to. Kanya bulu nakal. Ketika pada kampung pintar, barokah longkun. Mulai kita butuh walaupun kamu mulai dari untuk kita belajar tak kira dapat hidayah dari Allah. Makanya yang penting solusinya mungkin itu harus kita ngaji. Andi anak mungkin ngaji minimal ka ustaz-ustaz sing beda kampung. Mungkin anak gini ada ngaji bukan jangan nolak kabeh. Lah bonek pinggir jalan. Maghrib tak sehari anak kan tongki. Lentong maksudnya pula mulai minimal teti imam belai kiai-kiai sebeda kampung karena beliau itu adalah muridnya ulama-ulama tapi sampai kepada Ki Hasyim Asy'ari. Teti anak utlu ma'awiya ilaika minal kitab tonto ngala udu cek nang jelek ento asal baca ento tak asah mun udu nang tak mungkin betul ento. Karena penentu daripada sholat itu adalah bersuci. Makanya kitab-kitab tentang fikih itu tuh pasti diawali tentang babnya bersuci. Mensuci nanti tak bener lah kita karena tak jauh dari pangeran itu. Allah suka kepada yang indah yang suci. Makanya kita harus membasuh muka. Makanya mungkin bener corona kita suruh mencuci tangan mungkin. Mas tanto suruh berudu. Berwudu insyaallah dilindungi oleh Allah. Anape? Karena suatu keterangan orang saya kalau wudu to bismillahirrahmanirrahim itu tak usah lakukan kemarin. Mungkin baru karena air wudu untuk melindungi kepada kita. Yang jatuh itu menjadi tetesan para malaikat yang selalu mendoakan kita setiap saat. Makanya wudu itu tak semudah, tak gampang, perlu dipelajari kepada seorang ahlinya para guru-guru, para kiai, para ustaz lantong gitu. Kon tekok tabai ibu Islam gitu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih semuanya. Berikut semua pertanyaan telah dijawab oleh materi. Maka berakhirlah juga kajian pada sore hari ini. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah, mohon maaf saya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.